ya, siapapun orang yang menghantam kebijakan ekonomi Pak Prabowo untuk mengembalikan ekonomi itu ke masyarakat, 100% adalah orang-orang bayaran dari para maling. Lalu kemudian orang melihat itu sebagai, wah ini arah kebijakannya mengarah ke monopoli negara ini. Ya, yang bilang itu kalau bukan maling, temannya maling. Jadi masyarakat harus tahu, Pak Prabowo ketika ingin mengembalikan kekayaan negara itu ke masyarakat, jangan heran ya, mulai besok dan seterusnya, Pak Prabowo akan diserang habis-habisan. Artinya apa? Bahwa kita saat ini alhamdulillah punya presiden yang nggak menggunakan topeng. Om Teddy, lama nggak bersua ini. Om liburnya panjang ya? Liburannya keliling-keliling, tapi bukan liburan. Dan saya lihat foto Om pertemuan itu, evaluasi atau apa tuh yang recovery Sumatera? Oh ya, di DPR RI kemarin tanggal 25 Mei itu sebenarnya antara pemerintah dan DPR ya. Yeah. Jadi melihat bagaimana progres ya di bencana Sumatera, dan alhamdulillah sih progresnya sangat baik ya. Tentu masih ada 1-2 yang harus diperbaiki dan sudah masuk pada tahap rehab rekon. Jadi tahap yang kemarin udah selesai gitu. Betul. Artinya sekarang tinggal bagaimana merehab dan merekonstruksi gitu. Dan itu nggak pakai berisik ya Om ya? Nggak harus berisik. Silent treatment banget, kayak nggak heboh, nggak banyak ini lagi kecuali di awal-awal ya. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR bukan melihat lagi kerusakan atau apa ya gitu ya, tapi melihat bagaimana masyarakatnya, manusianya. Jadi ngelihatnya lebih ke manusianya, bagaimana masyarakat ini sudah nggak ditenda, bagaimana masyarakat ini akhirnya bisa lagi mencari nafkah gitu kan, bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pendidikan. Jadi fokusnya ke situ. Jadi kalau yang lain mengarah ke wah dengan cara negatif ya, terkait penanganan di bencana di Sumatera, itu saya yakin mereka hanya melihat dari kejauhan saja gitu, bukan orang yang turun ke lapangan. Dan pemerintah hadir lah ya? Hadir. Dananya juga sudah disiapkan gitu. Dan memang ada unsur kehati-hatian juga, jangan sampai loss gitu kan. Jadi tetap proses untuk merecovery itu berjalan, tapi tetap melihat juga jangan sampai dana yang dikeluarkan itu tidak jatuh pada tempat yang tepat. Jadi benar-benar semuanya tertata kok sampai detik ini ya. Kita yang di lapangan berarti tetap tertata dengan baik. Oke. Ini intro doang. Joy. Tapi dari situ itu bisa jadi satu potret untuk menjawab pertanyaan dan keraguan publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo selama ini. Ya. Karena itu topik pembahasan kita hari ini adalah kenapa kita harus percaya Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran, pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karena kan kalau kita lihat amati ruang publik kita akhir-akhir ini kan yang muncul itu adalah suara-suara pesimistik soal ekonomi yang kita kemarin senang sekali karena pertumbuhan 5,6 itu kan, itu dicapai dalam waktu yang lumayan singkat. Tapi masih banyak yang bilang ya lu pertumbuhan ekonominya segitu tapi uang lu ada berapa? Kalau bahasa orang pasar gitu ya. Kalau orang ekonom itu kan ahli-ahli ekonomi itu kan bahasanya tinggi-tinggi, kita nggak paham. Mungkin penonton kita juga bingung kan. Kalau mereka kan, kalau kita bilang ya pertumbuhan ekonomi segitu, tapi duit lu berapa? Terus dari duit lu yang nggak seberapa itu lu pakai buat program-program yang menurut banyak orang itu ya tidak penting-penting banget seperti MBG menurut mereka ya. Gitu. Makanya Om Teddy kan walaupun tidak secara resmi ada dalam struktur tapi sering berkomunikasi, berhubungan sama orang-orang dalam pemerintahan. Nah, dari segi ekonomi bagaimana kita menjawab pertanyaan pesimistik orang? Kenapa kita harus percaya pada pemerintahan Pak Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bang Vincent, bahwa saya tidak menyatakan mewakili suara pemerintah, tidak.
Tapi ya saya ada salah satu orang yang dalam beberapa kesempatan itu ada di lapangan, ya, bukan hanya memantau dari kejauhan, lalu membuat statement tanpa pernah tahu apa yang terjadi di bawah gitu kan. Nah kalau kita melihat itu, sebelum saya masuk ke situ saya buka wacana aja gitu kan, bahwa dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, dalam 2 tahun ini, itu begitu banyak kejadian yang bertubi-tubi, yang menggoyahkan ya, kata para ekonomi, ya, dengan dolar naik dan segala macam, belum lagi permasalahan Amerika dan Iran. Itu kita lihat saja lah ya, bahwa program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo dari awal sampai hari ini itu tidak tergoyahkan dengan masalah-masalah yang ada di tengah jalan. Kita melihat tetangga kita Malaysia, kita melihat bahkan Amerika sendiri, hanya untuk urusan perang saja, itu goyah mereka gitu. Ekonominya itu benar-benar dirasakan goyah langsung ke masyarakat, ya. Kenaikan gila-gilaan. Nah di kita, itu enggak, gitu kan. Makanya saya selalu mengatakan, jangan selalu bicara hanya di ruang-ruang tertutup, di elit gitu. Saya jujur aja, ini sering saya sampaikan, saya mengukurnya baru kemarin, ya, ada waktu kosong saya temenin istri saya lagi ke pasar bersih, karena saya suka petek. Silakan cek di pasar, itu 2 papan 15.000, artinya 1 papan cuma 7.500. Itu harga itu tetap segitu sebelum ada masalah dolar naik, sebelum ada masalah Iran dan Amerika, itu harganya segitu. Kita ngukurnya langsung di bawah gitu, langsung kebutuhan masyarakat. Lalu saya sempat kemarin perjalanan dari Aceh ke Medan. Itu terjadi mati lampu ya, Sumatera itu. Jadi saya mengalami dalam perjalanan itu. Blackout. Jadi sempat singgah ke masjid. Saya heran ini kenapa masjidnya kok gelap gulita gitu kan. Apakah ini karena bencana gitu kan? Masyarakat bilang, enggak Pak, ini lagi mati total. Jadi dalam perjalanan itu, dari sore akhirnya kita mau ke Medan, itu benar-benar mati lampu. Tapi, nah ini ada tapinya, ketika saya singgah ke beberapa tempat makan karena dalam perjalanan jauh, itu warung-warungnya hidup lampunya. Ada gensetnya ternyata. Saya nggak bicara hotel deh, saya bicara warung-warung gitu ya. Karena kalau di Aceh itu banyak warung-warung kopi apa segala macam, itu hidup dan orangnya banyak sekali nongkrong gitu di situ. Kita tembus ya masuk ke Medan, masih juga sama gitu. Jadi dalam perjalanan itu saya ngelihat ini gimana nih, kok nggak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang yang itu gitu kan di dunia maya itu. Masyarakatnya masih dalam kondisi gelap gulita, mereka bisa keluar. Bahkan ada beberapa yang akhirnya ke hotel, karena hotel kan listriknya ada gitu kan. Dan daya masyarakat sebelum blackout aja, ini mati lampu itu waktu saya contohkan saja yang di lapangan yang real ya. Itu misalnya ya di Aceh gitu kan, itu tempat-tempat kopi apa segala macam full. Ya, benar-benar full. Masyarakat di sana ya memang senang diskusi mungkin ya, berkumpul dan segala macam, nikmati kopi, makanan khas gitu kan. Dan oke-oke aja, nggak ada kekhawatiran saya lihat. Perbincangan pun nggak ada yang macam-macam gitu. Ya. Bayangkan di daerah mereka yang dalam kondisi lagi bencana, ya, mereka pun tidak membicarakan hal-hal seperti yang gembar-gemborkan lama ini. Jadi kalau mau bicara, kenapa masih kita harus percaya dengan Presiden Prabowo di Gibran? Karena tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita percaya. Karena sampai detik ini tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan perpindahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, lalu kondisinya tiba-tiba anjlok. Gak ada. Perjalanan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kehidupan masyarakat ya begitu aja. Ya. Seperti biasanya.
begitu aja karena nggak punya pilihan harus tetap bertahan hidup? Bukan. Atau Bukan. memang kondisi ekonominya memang tidak begitu seperti yang orang gambarkan, hampir sama dengan kondisi jelang 98? Wah, itu makanya nanti saya bahas juga menjelang 98. Iya. Ya, katanya. Berarti yang ngomong ini bukan pelaku 98. Atau yang ngomong ini adalah para pengecut di tahun 98. Karena mereka nggak tahu kondisi di 98 itu. Ya, di 98 itu mau orang bilang ada krisis ekonomi dan segala macam, kehidupan masih berjalan seperti biasa, nggak ada masalah. Makanya kenapa Pak Prabowo ya waktu itu bilang masyarakat Di kampung. nggak pakai dolar. Itu kan banyak yang hantam gitu kan. Memang faktanya bahwa bukan secara literal gitu ya menggunakan dolar, bukan itu. Tapi artinya mau dolar 17.000, 18.000 itu tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, gitu kan? Nah ini kita udah pindah lagi nih ya, nggak apa-apa ya, kita ngaco kemana-mana ya. Di tahun 98 itu dolar 2.500, Jadi naik jadi 17.000. 17.000. Berapa kali lipat? Kita udah nggak tahu berapa kali lipat. Rokok yang saya beli biasanya 1.500 satu bungkus, sekarang jadi 7.000 kan waktu itu. Iya. Jadi 5.000 atau 7.000 lupa. Mampu beli kita, gitu. Mampu beli nggak ada masalah. Dan kalau ada hari ini ada yang menceritakan bahwa masyarakat saat itu sulit, bagaimana sulit? Ekonomi masyarakat masih berjalan. Orang jualan masih. Orang ke kantor, orang berusaha masih. Hanya yang masalahnya kan adalah konflik politik aja kan yang ramai. Tapi masyarakat, apakah tadinya sebelum dolar naik jadi 7.000, jadi 17.000 tahun 98 itu akhirnya ada yang nyungsep? Enggak juga. Maka saya bilang, ya bercandaan ya. Saya aja waktu itu dengan dolar dari 2.000 ke 17.000 masih ada biaya kenakalan saya, nggak ada masalah gitu. Padahal secara keuangan biasa-biasa aja gitu saat itu. Oke, kita lompat dikit. Di 98 itu kan banyak pelaku bisnis besar itu yang kabur ke luar negeri kan, bukan kabur, melarikan aset dan keuangannya ke luar negeri. Sementara waktu itu ekonomi kita itu ditopang oleh pedagang kaki lima, pedagang kelas menengah ke bawah gitu ya. Apa mungkin itu yang, karena waktu itu kan dolar naik tinggi di 98. Apa mungkin itu landasan Pak Prabowo yang mengatakan orang kampung nggak pakai dolar? Iya, emang itu. Jadi gini, tahun 98 sama tahun 2026 saat ini, kita lihat pergerakan dolarnya lebih parah 98 kan. Tapi masih fine-fine aja. Tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang sekarang. Wow, 98 begini apa, enggak. Jadi 98 itu bukan faktor ekonomi berarti Om? Sekali yang gini, orang bilang krisis ekonomi 98. krisis ekonomi, iya. Secara elitnya, ya. Secara elitnya. Nilai tukar ya jelas. Itu ya. menghantam Itu jelas. para pengusaha ekspor impor Jelas. itu ya. Tapi dengan kita di Indonesia, nanam sayur bukan nanam sayur dari luar negeri. Kita nggak beli sana. Beli sayur di ladang tetangga kita. Beli ikan di kolam tetangga kita. Beli ayam di tanah tetangga kita. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Gitu. Kenapa rokok naik? Waktu itu ya karena rokok punya ini kan, punya luar gitu. Sehingga mempengaruhi harganya. Apakah harga-harga kebutuhan pokok berpengaruh saat itu? Berpengaruh. Tapi nggak signifikan, bos. Orang masih bisa beli. Masyarakat Indonesia masih bisa beli. Nggak ada yang masalah kok. Makanya kalau saya katakan, ini penonton yang ada di 98 pasti mengamini apa kata saya. Karena mereka merasakan, masyarakat itu merasakan bahwa ya iya, ada gonjang-ganjing ekonomi, politik, ada yang lari, apa segala macem. Ya tapi ketika kita beli di warteg, ya harganya nggak jauh-jauh gitu. Gitu. Oke. Begitupun sekarang, itu yang saya katakan tadi. Dolar naik, Iran dan Amerika ribut, BBM yang non-subsidi naik. Tapi tidak mempengaruhi secara signifikan kalau saya makan di warteg harganya. Tidak mempengaruhi secara signifikan saya beli bayam. Dan kita bisa lihat liburan kemarin, libur panjang kemarin, kemana masyarakat? Keluar kota. Keluar kota. Oke. Sekarang kalau kita lihat ya dari penjelasan Om tadi, Indonesia ini masyarakatnya emang punya ketahanan yang luar biasa berarti. Jadi
Pak Prabowo berterima kasih kepada masyarakat yang di tengah tekanan ekonomi yang ceritakan sangat luar biasa itu, semua orang bertahan, atau masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepada Pak Prabowo karena dia menghadapi tekanan ekonomi dari luar maupun di dalam kan. Ya. Tapi negara kita ini masih selamat-selamat aja gitu. Ya, ya. Ini mana sebenarnya yang menentukan ketahanan masyarakat kita secara individu, secara kelompok, dalam komunitas-komunitas, atau negara benar-benar melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dihadapi sekarang? Ini ada dua nih. Jadi pemerintah, baik dari pemerintahan dulu sampai sekarang, itu tidak mengintervensi. Tidak mengintervensi hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara ekonomi. Artinya pergerakan ekonomi masyarakat yang dari sebelum kemerdekaan kita itu tetap dipertahankan gitu. Ya. Artinya kalau dulu hanya bedanya dulu saling bertukar makanan, sekarang ada transaksi menggunakan secara uang. Itu tetap dipertahankan. Tidak ada intervensi bahwa harus menggunakan ini. Itu tetap dipertahankan. Kedua, dalam ekonomi masyarakat yang dipertahankan itu akan ada desakan dan tekanan ya dari luar untuk mempengaruhi harga di masyarakat yang umum gitu kan. Dengan cara misalnya kemarin kita contoh yang jelas-jelas aja kan, dengan BBM sulit gitu kan. Pemerintah Pak Prabowo bisa lepas tangan kok. Dia akan naikkan harga subsidi ya. Harga BBM subsidi dengan alasan itu bukan salah kami, ini dunia gitu kan. Tapi kenapa Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk kebutuhan masyarakat? Jadi ini kan ekonomi masyarakat yang natural itu tetap dipertahankan agar supaya jangan sampai kebutuhan masyarakat yang disubsidi oleh pemerintah ini itu mempengaruhi dan merusak ekonomi masyarakat yang kelas bawah ya. Makanya APBN itu dipertahankan untuk melindungi itu. Nah itu yang kedua yang saya bilang. Artinya pertama ekonomi masyarakat menengah ke bawah itu tetap dipertahankan, tidak diintervensi, dan pemerintah menjaga agar supaya jangan sampai harga-harga ekonomi masyarakat ini saling berekonomi itu terganggu dengan kebutuhan subsidi yang selama ini dijaga oleh pemerintah akhirnya merusak harga di bawah gitu. Makanya saya bilang, kenapa saya masih bisa beli pete satu papan 7.500? Karena mobil yang mengantar pete itu masih menggunakan BBM harga lama, harga subsidi, sehingga tidak mungkin menaikkan harga pete. Nah, jadi kalau pertanyaan Mas Vincent tadi, apakah pemerintah yang berterima kasih atau pemerintah yang berhasil atau masyarakat yang berhasil bertahan gitu? Nah, artinya ini ada kerjasama yang baik, di mana pemerintah melindungi ekonomi masyarakat, dan kedua masyarakatnya sendiri pun alhamdulillah. Maka saya bilang ini orang Indonesia ini nggak tahu diberkahi atau apa. Mereka nggak memanfaatkan karena ada masalah perang dolar naik, mereka manfaatin untuk menaikkan harga gitu. Enggak. Itu kelas menengah ke bawah. Kalau kelas kakap itu. Nah, kalau kakap udahlah. Makanya benar kata Pak Prabowo, biarin tuh yang kakap itu yang sibuk sana sini, karena bagaimanapun yang kakap-kakap itu bukan berarti mereka jelek, enggak ya. Karena bagaimanapun mereka penyumbang ekonomi juga di negara ini. Betul. Tapi mereka itu sekarang itu sedang bertarung karena mereka minjem dana, bayar sesuatu itu menggunakan dolar kan. Nah, itu yang mereka sedang berjuang saat ini. Makanya ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mereka tidak bisa memprovokasi yang masyarakat elit, karena masyarakat elit nggak bisa diprovokasi, mereka malah sibuk dengan itu. Ini mereka mau provokasi masyarakat menengah ke bawah dengan sesuatu yang memanfaatkan soal kenaikan kenaikan nilai tukar rupiah gitu. Nah, ini yang saat ini yang sedang dijaga oleh pemerintah ya, di mana masyarakat tetap terjaga, ekonomi masyarakat menengah ke bawah itu tetap terjaga karena itu penopang ya. Dan kedua, pemerintah menjaga juga agar supaya jangan sampai harga ekonomi masyarakat menengah ke bawah itu akhirnya bisa naik dikarenakan
ada intervensi atau ada kejadian politik di luar negeri seperti Iran dan Amerika. Ini yang sekarang sedang terjadi. Dan pemerintah untuk memproteksi kepentingan masyarakat itu kan harganya nggak sedikit, Om. Oh iya. Bahkan harus menggelontorkan sekian triliun untuk menjaga kestabilan rupiah itu ya. Jadi menjaga ekosistem ekonomi penopang ekonomi negara ini itu butuh berdarah-darah pemerintah untuk menggelontorkan dana gitu. Artinya pasang badan lah. Jangan sampai masyarakat yang kena gitu. Nah ini yang saat ini terjadi dan saya yakin masyarakat mengetahui kok ya. Apalagi sekarang ini kan sudah zaman informasi udah sebegitu terbuka gitu kan. Dibikin ketakutan. Mau 18.000. Nah bukannya udah 18 kemarin? Belum. Mau bikin 18.000. Bahkan nanti mau katanya mau 20.000. Prediksinya gitu kan. 20.000 di bulan Juli, Agustus. Nggak akan berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena terus dijaga gitu ininya. Tidak akan berpengaruh signifikan. Dan kalaupun sampai tembus 18.000 tidak akan berpengaruh, Bos. Secara signifikan. Oke, Om. Kan kelihatan kalau kita jeli ya, kelihatan kan banyak program Pak Prabowo ini seperti menghantam atau akan banyak mengorbankan para pengusaha kakap yang selama ini menguasai perekonomian kita kan. Misalnya dengan hilirisasi, terus kemarin ada Danantara DSI itu loh Om. Itu kan mengurangi jejaring bisnis para miliarder yang selama ini menguasai perekonomian kita kan. Lalu kemudian ada orang yang bertanya agak nakal nih. Mungkin gak sebenarnya rupiah kita itu dilemahkan oleh orang-orang dalam sendiri, oleh orang-orang Indonesia sendiri dengan cara panic buying atau apalah istilah ekonominya itu? Ya kan ada nggak permainan itu? Ya ada lah, jelas lah. Dari zaman dulu kan memang begitu gitu kan. Bahwa ketika pemerintah mau mengembalikan ekonomi masyarakat berdasarkan konstitusi kita, itu pasti akan ada yang terganggu. Yang biasanya seenaknya ya bisa main-main gitu kan, akhirnya terganggu. Makanya saya selalu mengatakan ya dalam berbagai kesempatan, sudah seperti ini Pak Prabowo dan Mas Gibran mempertahankan ekosistem ini ya. Saya selalu ke situ. Saya nggak panjang-panjang ngomong ekosistem ekonomi masyarakat mayoritas ya masyarakat Indonesia itu tetap dipertahankan dan ada yang tidak suka. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin agar supaya ekonomi itu benar-benar dijalankan oleh masyarakat yang di komunitas ini nih. Bukan hanya dipegang oleh segelintir orang. Ataupun kalau ada kebijakan makro, masyarakat grassroots harus merasakan. Sekarang gini nih, walaupun banyak sekali pihak-pihak ya yang menghantam MBG, baru koperasi desa dan segala macam. Tapi di situ kan kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo ingin menarik ekonomi itu masuk ke dalam sistem ekonomi masyarakat yang mayoritas. Dia kan pengen menarik nih agar supaya perputaran uang itu benar-benar digunakan atau dilakukan oleh masyarakat mayoritas. Begitupun urusan koperasi gitu kan. Desa Merah Putih. Nah, itu ditarik agar supaya yang ngisi ini masyarakat bukan lagi elit gitu. Nah ini kan sesuai dengan konstitusi kita. Tentu ada yang terganggu dong. Makanya saya secara frontal ya mengatakan bahwa kalau ada pihak yang mengganggu ya program ekonomi ini, artinya mereka adalah para pihak-pihak yang memang selama ini melakukan kejahatan ekonomi terganggu. Dan Pak Prabowo di pidato Hari Kebangkitan Nasional kemarin yang mengatakan kita mengalami kebocoran sampai 15 triliun. Ya. Itu luar biasa. Jadi lalu orang-orang yang selama ini menyerang kebijakan Pak Prabowo untuk ekonomi masyarakat itu adalah orang-orang maling-maling tadi, ya, yang selama ini menikmati ya kebocoran itu. Ketika itu mau ditarik, nah mereka teriak. Nah teriaknya menggunakan orang-orang ini. Jadi mudah kok ngelihat kalau ada yang menghantam program Pak Prabowo. Ini jelas ya saya katakan ya. Ini masyarakat harus tahu. Kalau ada ya siapapun
orang yang menghantam kebijakan ekonomi Pak Prabowo untuk mengembalikan ekonomi itu ke masyarakat, 100% adalah orang-orang bayaran dari para maling. Oke. Dan dari situ kemudian beliau kan mengeluarkan program yang kebijakan sih yang membuat banyak orang terkaget-kaget soal kebijakan ekspor satu pintu. Ya, ya. Ya kan, karena dia bilang beliau mengetahui bahwa ternyata ada perusahaan-perusahaan yang nakal nih. Ya kan? Di Indonesia dia punya perusahaan, di luar negeri dia punya perusahaan cangkang juga. Jadi sebenarnya perputaran ekonomi orang-orang ini aja. Ya, ya. Dia punya perusahaan di sini, dia beli sumber daya alam kita dengan harga yang sangat murah, dia kelola di luar negeri yang juga perusahaan dia. Memang. Nah, disitulah yang menurut Pak Prabowo ini kita kecolongan selama ini. Dalam hal ini saya sepakat sebenarnya dengan beliau. Karena apa? Karena kan undang-undang mengamanahkan bahwa sumber daya alam dan lain-lain dikelola oleh negara untuk kepentingan. Pasal 33. Ya. Lalu kemudian orang melihat itu sebagai wah ini arah kebijakannya mengarah ke monopoli negara ini. Ya, yang bilang itu kalau bukan maling, temannya maling. Nah, gini, pemerintah ingin mengembalikan berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ada yang nggak suka. Ya cuma dua, maling atau temannya maling. Jadi kalau ada yang menghantam ya kebijakan itu, tinggal dilihat ini maling apa temannya maling, itu aja. Kita nggak perlu panjang-panjang ya retorikanya. Ada orang mau mengembalikan, menutup kebocoran, lalu ada yang nyerang. Yang nyerang siapa? Maling kan? Lalu ada pimpinan ingin agar supaya kekayaan alam itu dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Kalau ada yang nggak suka, ya maling. Jadi kita nggak perlu berbaik-baik sangka dengan orang-orang itu. Siapapun ketika menyerang hal itu maling atau temannya maling. Oke. Jadi gini nih, saya mau cerita. Kebocoran-kebocoran itu kalau orang yang pernah memimpin perusahaan itu ngerti sistem seperti ini. Saya pernah memimpin perusahaan. Caranya satu pintu, Vincent. Jadi ketika saya megang sebuah perusahaan, ya diminta bantuan megang sebuah perusahaan, saya lihat ini banyak banget bocornya. Ketika banyak bocornya, saya buat kebijakan satu pintu semua, satu sistem. Ketika itu saya terapkan, itu kelihatan bocornya di mana. Dan ketika itu mulai bocor, saya diserang. Wah nggak bisa Pak, sistemnya nggak bisa begitu. Ini akan mengganggu jalannya perusahaan gitu. Orang-orang yang selama ini main invoice, main itu. Nah, artinya apa? Kenapa saya bilang orang-orang itu ketika satu pintu dan tidak setuju berarti maling, dan memang maling. Begitupun di negara. Ini kan perusahaan kan ya miniaturnya kan. Ya. Begitupun di negara nih. Di negara, kalau sampai kebijakan satu pintu itu ada yang menyalahkan, ya maling. Atau temannya maling. Nggak ada yang lain. Mas Vincent, ini ada harta Mas Vincent nih. Ya. Untuk keluarga. Ternyata selama ini, harta Mas Vincent dalam bentuk perusahaan dikelola oleh orang lain nih. Mas Vincent akhirnya menyadari bahwa banyak kebocoran. Ketika Mas Vincent mau handle itu, terus nggak setuju, berarti apa? Si maling biasanya dapat uang dari harta Mas Vincent. Sekarang Mas Vincent mau handle sendiri, ya mereka teriak karena nggak bisa dapat lagi makanan. Oke. Dan berarti kecurigaan Pak Prabowo tentang kebocoran itu terjadi di BUMN juga ya Om? Karena kan kehadiran DSI dan Antara itu kan disebut-sebut sebagai upaya mengkonsentrasi BUMN kita kan? Pak Prabowo itu kan pengusaha. Oh iya. Pak Prabowo itu pengusaha. Bapaknya begawan ekonomi. Pak Prabowo itu ekonom. Pak Prabowo itu orang lapangan. Klop. Jadi semua hal-hal yang brengsek dia tahu. Ketika dia mendapatkan kekuasaan, dulu dia tahu. Ini maling, ini maling, ini maling. Tapi karena dia nggak punya kekuasaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia punya kekuasaan, cuma dua yang dia lakukan. Apakah mau jadi maling juga atau mau bangun negara ini? Pak Prabowo sudah kaya raya kan, mau ngapain lagi dia? Nah,
ketika dia mau menerapkan, ya karena dia tahu bocornya di mana kan, dia tahu ini bocor, itu bocor, ini bocor. Dia di lapangan gua tahu lu mainan lu semua. Saya aja yang hanya level perusahaan, itu saya tahu sampai mainan bensin tuh saya tahu. Dengan sistem satu pintu ya. Yeah. Dengan sistem satu pintu, saya bisa tahu di level yang paling bawah pemainnya sampai paling atas. Nah, begitupun ya di negara, ketika Pak Prabowo bikin sistem satu pintu, bahkan di level paling bawah pun malingnya akan ketahuan kok. Jadi ketika ramai ya menyerang, ya artinya para maling sedang ramai-ramai berkumpul untuk menuding Pak Prabowo. Oke. Dan saya sepakat sih kalau karena selama ini sebagai warga negara biasa Om, kadang-kadang kita berpikir seperti ini. Kita pernah bahas itu, misalnya soal waktu kita bahas pesta babi, ya kan. Walaupun kita tidak sepakat amat sama film itu, tapi kan catatannya adalah, ya memang selama ini coba lihat Kalimantan, Sumatera, lubang di mana-mana, tambang. Tapi konon katanya dengan itu aja, ya kan, negara ini sebenarnya nggak perlu apa-apa lagi karena semua kita punya. Tapi sebegitu dahsyat kekayaan alam, sumber daya alam kita dikeruk, tapi nggak sejahtera juga kita ini. Iya. Bahkan orang-orang yang ada di daerah tempat tambang dan lain-lain itu dikeruk habis-habisan, nggak sejahtera amat. Papua contohnya. Betul. Freeport udah berapa bukit, berapa gunung itu dikeruk. Yang katanya dari situ aja Indonesia ini udah makmur, tapi nggak makmur. Itu sepakat. Nah, cuma kan sekarang orang bertanya Om, bagaimana Pak Prabowo nanti menjamin bahwa ketika semua sumber kekayaan alam kita, sumber daya alam kita itu dikelola oleh negara, itu benar-benar nggak bocor lagi. Orang bilang jangan sampai nanti kebocoran ini dari kebocoran swasta berpindah ke kebocoran BUMN. Apa jaminan dari Pak Prabowo untuk itu? Sebelum beliau melakukan itu, beliau akhirnya sudah membenahi BUMN kan? Ya. Banyak BUMN yang tidak menguntungkan, yang ini akhirnya diselesaikan. Kebocoran-kebocoran di BUMN. Dan termasuk menghilangkan itu ya, Menteri BUMN ya? Ya, artinya gini, Kementerian BUMN sudah nggak ada kan? Menurut dia nggak guna nih Iya menteri. kan? Sudah ada Danantara. Diambil alih Danantara. Satu pintu kan? Itu perubahan luar biasa sih. Makanya saya bilang, Menghilangkan satu kementerian. begini, semua itu ya, kalau satu pintu, ketahuan jeleknya di mana? Ya di pintu itu. Kalau ada yang main, yang lain nggak bisa main. Karena satu pintu, seperti yang saya katakan tadi, Yeah. saya punya sistem di sebuah perusahaan. Tergantung saya kan, kalau saya mau jelek berarti ketahuan. Saya bisa mainkan semua di pintu yang saya punya gitu. Jadi yang tadinya banyak pintu, susah kan kita mau ngelihatnya kan. BUMN banyak pintu waktu itu. Satu-satu, capek loh. Dan antara sekarang jebret. Satu pintu. Yeah. Ngelihatnya cuma lebih mudah kan melihatnya. Begitupun dengan ekspor import ya itu ya. Yeah. Yang satu pintu itu kan. DSI. Iya. Dan antara sumber daya Indonesia. Dan satu pintu juga. Kalau gini, sebegitu luas ya, semakin banyak pintu, maka semakin banyak celah karena bisa terjadi dalam pemantauan itu kita fokus di sini ada kecolongan. Nah, kalau satu pintu agak sulit, Bos. Apalagi dengan sistem yang sekarang ini ya, kemajuan teknologi segala macam. Itu sangat bisa meminimalis kejadian-kejadian atau kecurangan-kecurangan. Kalau dibilang 100% bakal tidak ada kebocoran, nggak mungkin juga. Ya, pasti ada. Jadi ini kan bukan sinetron gitu kan. Tapi paling tidak ya, dari berapa 15.000 yang kecolongan itu, paling kecolongan 5 atau 10. Mana yang kita mau pilih? Kecolongan 5-10 atau kecolongan 15.000? Ya, iya kan. Jadi ketakutan itu wajar. Tapi paling tidak sudah hal yang kerugian yang lebih besar itu tereliminasi dengan kerugian yang lebih kecil. Saya nggak mau bilang 100% tidak ada kerugian. Itu terlalu
Ya, naif ya. Terlalu naif untuk Terlalu naif. dibilang. Tapi paling tidak sama seperti kenapa Pak Prabowo ini bicara satu pintu terus nih saya nih sekarang jadinya. Kenapa Pak Prabowo menginginkan agar supaya pilkada itu lewat DPRD satu pintu? Kenapa? Karena kalau pilkada ya melalui masyarakat itu banyak pintu, banyak terjadi money politiknya, setiap orang bisa terlibat money politik gitu kan, dan terjadi kekacauan gitu antara masyarakat. Akhirnya kalau pindah ke DPRD, satu pintu dong DPRD kan, akan ada nggak permainan money politik? Ada, Tapi nggak semasif gitu. Ketika ke terjadi masyarakat, pemilihan langsung itu. ke masyarakat. Bukan berarti tidak akan ada money politik, tetap ada. Tapi hanya segelintir orang, tidak merusak ratusan juta masyarakat gitu. Ini kan cuma terhitung berapa puluh orang kan di pintu itu. Soal kebijakan kita masih di ekonomi nih Om. Soal kebijakan ekonomi Pak Prabowo yang terbaru itu kan hadirnya DSI, ya kan, untuk ekspor satu pintu. Satu pintu. Bagaimana Pak Prabowo mau mengontrol dan bahkan mengendalikan perdagangan sumber daya alam kita lah ya. Dan dia pakai satu pintu itu supaya terkontrol. Kenapa kita yang jual kok harganya ditentukan orang luar? Itu kan bahasa sederhananya. Gua yang punya barang, kok lu yang nentuin harganya? Kurang lebih seperti itu prinsip Pak Prabowo. Maka harus lewat sini. Gua yang nentuin harga karena gua yang punya barang gitu. Apalagi dia tahu tadi sini yang jual, yang beli di luar, pura-pura di luar negeri jatuhnya kan. Karena sebenarnya orang yang sama. Itu yang bikin Pak Prabowo marah. Tapi kemudian kan dalam konsep ekonomi yang lebih besar gitu, kalau kita ngomong internasional, konsep ekonomi dunia kan ini bakal mendatangkan serangan yang luar biasa ke Pak Prabowo. Pasti. Karena tidak hanya dari dalam, pasti, dan dari luar juga. Pasti. Dan kita tahu bagaimana teori konspirasi itu membuat sebuah pemerintahan tuh jadi pelan-pelan luntur dan akhirnya jatuh gitu. Iya, pasti. Dan Pak Prabowo berani mengambil risiko itu. Gini, pernah saya katakan kan, zaman Pak Jokowi diserang nggak ketika sebelum ada hilirisasi? Oh iya. Ya. Periode kedua ya. Ketika dia ingin agar kekayaan negara ini benar-benar dimanfaatkan buat masyarakat, dia diserang habis-habisan sampai detik ini. Dan ketika Pak Prabowo melanjutkan hilirisasi dan expand ke pangan. Bahkan Pak Prabowo lebih ekstrim lagi. Pak Jokowi kan baru memunculkan hilirisasi itu udah diserang habis-habisan. Ya, para maling nih. Pak Prabowo eksekusi, gitu. Pak Prabowo bukan cuma tataran wacana, tapi eksekusi. Nggak konseptual doang. Nggak konseptual doang. Orang bisnis, orang lapangan. Akan ada serangan. Bakal gila-gilaan ke depan. Jadi masyarakat harus tahu, Pak Prabowo ketika ingin mengembalikan kekayaan negara itu ke masyarakat, jangan heran ya, mulai besok dan seterusnya, Pak Prabowo akan diserang habis-habisan. Bahkan ada upaya menjatuhkan. Ya. Jadi para maling, temannya maling, sama suruhan maling, itu akan menghantam pemerintahan Pak Prabowo dengan berbagai tema. Makanya apapun masalahnya, orang korban aja di masa, jadi apapun akan diserang. Jadi teman-temannya maling dan orang-orang yang dibayar oleh maling ini akan nyerang pemerintahan Pak Prabowo karena ingin mengembalikan kekayaan alam dikelola oleh negara. Masyarakat harus tahu ya, Indonesia itu memiliki 3. Ini banyak masyarakat yang nggak tahu. Indonesia itu memiliki bahan. Jelas, masyarakat luar negeri itu marah sama kita karena kita mau kelola bahan kita sendiri. Selama ini kan bahan mentah dijual murah, mereka bikin jadi beli mahal. Nah, pemerintah ingin agar supaya bahan kita yang kelola, kita yang bikin, harganya tinggi, silakan mau jual ke luar negeri, tapi dengan harga mahal. Kasarnya gini, tadinya masyarakat Indonesia mendapatkan 1.000 perak karena mentah nih. Tapi ketika sudah jadi barang, itu harganya sudah jadi 100.000 gitu. Nah, ini yang tidak disukai karena seperti yang saya bilang tadi, kita ada 3.
punya bahan. Ya, kita yang punya bahan nih. Ya. Kita yang punya kekayaan, kita punya bahan. Kedua, kita punya produksi. Makanya kenapa banyak memperkerjakan orang Indonesia, tapi untuk bahannya dari Indonesia, bahan dari Indonesia, pekerjanya produksi di Indonesia, tapi barangnya itu dijual keluar oleh pemilik orang luar. Makanya ingin agar supaya pemerintah, Pak Prabowo ingin produksi ya sudah kita. Kita yang punya bahan, ya kita yang produksi. Dan jangan lupa, Indonesia itu adalah pasar besar. Pasar besar. Iya. Ya. 200. Lu bayangkan, bahan kita punya. Tenaga kerja kita murah kita lagi. Dimanfaatkan tenaga kita. Tapi nanti barang dari kita itu sudah jadi produk, dijual ke Indonesia dengan harga mahal. Dan hak patennya punya mereka. Punya mereka. Padahal bikin di sini. Itu. Jadi masyarakat harus tahu Indonesia itu memiliki bahan, memiliki produksi, dan memiliki pasar. Oke. Jadi kenapa negara-negara lain senang sekali menjual produknya Indonesia? Karena pasarnya laku pasti. Kenapa K-pop suka sekali jualan ke sini ke Indonesia? Pasarnya besar. Pasarnya besar, gitu kan? Iya. Mau ngasih dari Amerika, dari Jepang, mau kasih mobil apapun dilahap di Indonesia. Iya. Dan kita dari mobil itu kan teknologi tahun berapa ya? Tahun 1800-1800-an. Sampai sekarang kita bikin satu mobil pun belum bisa. Makanya ketika Pak Prabowo kan cita-cita Pak Prabowo ingin agar supaya kita kan Pak Prabowo mulai nih ingin agar produksi benar-benar mobil yang diproduksi oleh anak negeri. Ini ditentang juga, Bos. Iya. Mati nanti eksportir mobil. Nah, jadi masyarakat harus tahu. Importir mobil mati. Masyarakat harus tahu ya. Ke depan kalau ada yang mengaku mengkritik pemerintah, sudah dapat dipastikan itu bukan kritik. Tapi apa? Itu adalah upaya agar supaya pemerintahan Pak Prabowo tidak mengembalikan kekayaan alam Indonesia ini untuk kepentingan masyarakat. Oke. Jadi nanti ya ke depan kita akan melihat macam-macam temanya. Mau tema kurban kek. Kurbannya dipermasalahin. Iya, kemarin. Kurban kek. 1000 kunjungan pemerintah ke luar negeri dipermasalahin. Iya. Gestur dipermasalahin. Jadi semua akan dipermasalahkan dan masyarakat harus tahu ya. Semua itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan orang-orang yang ingin agar supaya bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia itu bukan dikuasai oleh negara. Artinya orang-orang yang selama ini sudah mendapatkan keuntungan luar biasa dari sistem yang semrawut itu ya. Ya, kan kita sudah lihat kan, semua kritik-kritik itu ada pembiayaannya. Iya. Nanti kita ngomong Soros lagi. ya memang fakta. Tapi gini, fakta ya. Gini, saya selalu bilang bahwa kalau ada organisasi sudah dibiayai oleh pihak asing, 100% tujuannya itu untuk kepentingan pihak asing. 100%. Nggak bisa ditolak lagi. Ya, siapa ada LSM atau organisasi yang mengatakan tidak, itu bohong. Sudah pasti kalau sudah menggunakan uang dari pihak asing yang sudah kita lihat selama ini, 100% mereka bekerja untuk asing. Karena nggak ada juga orang asing yang seperti dewa gitu ya. Nggak. Yang peduli banget untuk kehidupan manusia di belahan dunia lain. Nah, jadi logika sederhananya begitu. Kalau ada yang bilang, wah ini untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat itu bohong semua. Ya. Nggak ada itu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa organisasi apapun kalau sudah terima uang dari pihak asing, tujuannya untuk kepentingan pihak asing. Oke. Soal kebijakan ekonomi saya juga tidak bisa menggali terlalu banyak. Itu pakar-pakar banyak yang bisa bicara itu. Tapi sebagai orang awam aja ini Om. Kalau Om sendiri ngelihat kemana sebenarnya arah kebijakan Pak Prabowo? Mau dibawa kemana dari segi ekonomi? Ya sebenarnya kalau soal ekonomi kita nggak harus pakar kok bicara.
Iya, betul juga. Nggak harus Kayak tadi pakar. itu kalau pakar ekonomi seperti Pak Ferry, Profesor Ferry dan atau Ferry Hamsari, Profesor Ferry Latuihin itu kan mereka bahasa tinggi Om. Kalau kita kan kayak tadi kan. Enggak, mereka nggak ngerti ekonomi. Wah, ya Bener. Ferry Hamsari, Ferry teori Latuihin. mereka tinggi loh Om. Enggak, Kebijakan mereka ekonomi mikro, adalah, makro. Enggak, mereka adalah penghafal buku ekonomi. Bukan orang yang mengetahui soal ekonomi. Iya. Beda loh. Padahal kalau kita dulu kan belajarnya sederhana aja prinsip ekonomi itu. Sama kayak, Lu punya barang gue beli. Iya. Lu punya banyak gue beli murah. nah saya pastikan Lu- gini, Kayak gitu ya. duo Ferry yang Anda sampaikan itu, orang yang tidak mengerti ekonomi. Saya pastikan, mereka hanya bisa menghafal buku ekonomi. Kenapa? Karena nggak ada masalah ekonomi di negara ini. Oke, konsep berpikir mereka yang bermasalah dong. Ya karena kan punya kepentingan, pengen tampil. Pengen tampil supaya apa? Supaya ekonomi mereka tercukupi kan. Oke. Mungkin prinsipnya kalau bisa rumit kenapa harus mudah gitu ya berpikir ya. Ya, makanya saya mengatakan ini dari awalnya, Iya. sebelum Pak Prabowo mau jadi presiden, ketika ditanya wartawan, saya bilang saya memilih Pak Prabowo karena orang yang bicara apa adanya dan tidak dibungkus-bungkus, ya. Jadi dulu ketika Pak Prabowo pidato, ada beberapa kawan waktu masih waktu kampanye kan, Iya. waduh Pak Prabowo jangan ngomong gitu. Saya bilang kenapa? Iya. Hah? Itulah dia gitu. Itu kan. Dia ngomong brengsek, dia ngomong brengsek. Dia ngomong maling, ya maling. Kemarin itu dia anjing. Dia makanya artinya apa? Bahwa kita saat ini alhamdulillah punya presiden Ya. yang nggak menggunakan topeng. Dan saya pikir kata-kata yang tadi seperti anjing apa segala macam itu bukan karena Pak Prabowo tidak punya standar etika ya berbicara, tapi itu ekspresi kemarahan yang luar biasa. Ya iyalah. Apalagi tadi dia sampai nemukan kebocoran 15 triliun itu kan siapapun Masih gondok kalau banget. dia masih ngomong anjing itu masih halus itu. Ya, Jangan banyak enggak. besok habis Om Teddy ngomong ini Pak Prabowo keluarin kata-kata Bang Es. Nggak apa-apa. Nggak. Lu bayangin ya, kita dia bukan presiden, tahu ada orang maling, Bon pengen kita gebugin kan. Iya. Bagaimana seorang Pak Prabowo Yang punya kekuasaan, instrumen semua, punya, lengkap. dia tahu malingnya triliunan, udah nggak digebukin udah untung, gitu. Lah, bayangin loh, triliunan. 15 triliun ya. 15 triliun. Kalau mau ngikutin, kalau nggak ada hukum, mungkin udah dihabisin kali itu orang. 15 triliun tuh udah bisa bikin NTT seperti Jakarta. Jadi bahasa Pak Prabowo itu adalah bahasa Lugas. kegeramannya dia gitu ya. Dan ya kita bersyukur Dia tidak eufemisme lagi lah. nggak Perhalus tuh udah enggak. Pak Prabowo bahkan sampai ada teman-teman maling itu ya yang mengatakan Pak Prabowo memanfaatkan jalan-jalan ke luar negeri. Oke, iya Iya kan? Karena sebagai presiden. Saya bilang, kalau mengukur baju itu jangan pakai bajunya kalian. Pak Prabowo nggak jadi presiden pun, ya. Setiap hari dia ke luar negeri mampu, dia orang kaya. Nggak bikin dia miskin. Nggak bikin dia miskin. Ya lu pada gitu kan. Jadi kalau mau menilai seseorang itu ya ukur dompetnya sendiri lah. Oke, jadi kalau dari percakapan dari pernyataan Om Teddy saya menyimpulkan bahwa Pak Prabowo ini sedang berjuang mati-matian untuk mengembalikan apa yang dipunyai oleh NKRI ini kembali ke NKRI sendiri. Jadi apa yang selama ini lepas dari orang bilang pangkuan Ibu Pertiwi mau dikembalikan. Dan itu nggak main-main ya. Dan itu pasti akan ada serangan ya. Akan ada serangan. Jadi siap-siap saja Indonesia akan dipenuhi dengan berbagai serangan dari kawan-kawannya maling ya. Dari serangan dari maling, kawan-kawannya maling sama suruhan si maling. Ngeri kali kalau Om Teddy ngomong tuh kayak Emang maling, Bos. kayak kita takut ya.
Oke, saya sepakat sih Om, sepakat. Karena kita juga udah terlalu geram dengan sumber daya alam kita udah habis. Iya. Bahkan kata Pak Prabowo, kalaupun nanti karena kebijakan ini orang tidak mau investasi, orang tidak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kekayaan alam kita ini biar buat anak cucu aja. Nggak apa-apa bos. Itu amanah undang-undang bener itu. Iya. Nggak, saya yakin akan ada orang Indonesia yang invest. Iya, dan dia bilang kalau orang luar nggak mau invest ya kita. Indonesia maka invest. itulah gunanya dikonsentrasikan ke Danantara itu. Iya, makanya saya bilang kan, kita nggak pernah takut bos. Kita punya 3 hal. Jadi kalau PLN mati kita punya genset gitu ya. Iya. Ini benar Iya kan? loh. Ini masalah harus tahu loh. Saya makan di warung Iya. warung pinggiran itu ada gensetnya. Itu ketahanan ekonomi paling real ya Om ya. Iya. Nggak ada PLN ya, Nggak gue punya ada. genset. Ada genset bos. Iya. Sesimpel itu, gak kayak Saya makan itu bunyi Iya. gitu. Tapi terang. Tapi terang. Berisik-berisik dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, itu dari segi ekonomi Om. Kemudian kan serangan-serangan ke Pak Prabowo, katanya apain kita percaya Pak Prabowo sekarang? Ya kan tadi pertanyaan kita adalah kenapa kita harus percaya Pak Prabowo? Poin pertama dari segi ekonomi ya karena Pak Prabowo sedang berusaha mati-matian untuk mengembalikan apa yang kita punya jadi benar-benar milik kita. Iya. Tuh. Yang kedua, mereka bilang ini Pak Prabowo mau mengembalikan sistem pemerintahan kita ke sistem Orde Baru yang sangat militeristik. Ya kan? Apalagi kemarin kan Pak Menhan kita, Syafri Samsudin sudah bagi-bagi tuh. Polisi ngurus jagung, Angkatan Darat ngurus apa, keterlibatan aparat keamanan di proses ekonomi tadi itu Om. Di kegiatan perekonomian tadi, ya kan? Kan kita Pak Prabowo kan juga selain hilirisasi tambang dan lain-lain itu kan dia juga mau memperkuat ketahanan pangan kita. Tapi yang diterjunin ini polisi, tentara, angkatan udara, laut, darat itu. Lalu orang bilang lah ini mau jadi negara militeristik ini. Jadi orang bilang rusaklah demokrasi kita gara-gara Pak Prabowo. Buat apa kita percaya orang ini? Ini bagaimana kita menjelaskan ini Om? Mudah. Terlibatan polisi, tentara gitu. Yang ngomong itu punya jaringan nggak seperti polisi dan tentara? Oh itu dia. Hah? Mungkin karena konsep kita membangun tuh masih terlalu sentralistik gitu Om. Lihat di pusat aja, nggak sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Yang ngomong itu punya jaringan nggak seperti polisi dan tentara? Oh tidak pasti. Enggak kan? Terus namanya pertahanan, keamanan itu kan, keamanan bukan hanya soal serangan kan? Soal perut, soal ekonomi. Bukan urusan militer, senjata Bukan hanya dan lain-lain. militer aja kan. Dan untuk mempercepat, ya Pak Prabowo kan cuma 5 tahun nih. Mudah-mudahan bisa terpilih lagi misalnya. Dia mengejar ini nih, dia membangun fondasi-fondasi ini. Harus cepat. Yang punya jaringan sampai Sulawesi itu siapa? Polisi, tentara. Polisi tentara. Boleh nggak polisi tentara ikut terlibat di situ? Boleh. Makanya yang menyerang itu nggak bisa menyerang berdasarkan aturan hukum, karena dia tahu dibolehkan. Mereka hanya membuat menyerang menggunakan sentimen bahwa ini anti demokrasi gitu. Padahal mereka yang anti demokrasi sebenarnya. Mau nggak mereka ikut terlibat? Dibolehkan mereka ikut terlibat. Bagaimana mereka jangan hanya bicara untuk pangan, ya mereka terlibat. Mereka punya uang, misalnya punya modal, ya bikin ketahanan pangan juga, membantu pemerintah. Secara bisnis mereka dapat, ya. Secara membantu pemerintah dan masyarakat juga dapat. Nah masalahnya sekarang adalah yang ngomong ini udah duit nggak punya, bacotnya kegedean. Emang fakta. Coba lihat yang ngomong itu. Punya duit nggak? Nggak punya. Tapi gagasan dan konsep berpikir mereka kan bisa dipakai. Nggak ada. Makanya saya bilang, duit nggak punya, ilmu nggak punya. Berarti di zaman Pak Prabowo pengamat, peneliti dan lain-lain itu kayak kehilangan pekerjaan. Ya bakal. Begini. Boleh nggak kita mengkritik pemerintah? Ya boleh. Wong kita aja berkali-kali kritik sini. Iya. Boleh nggak? Sampai Tapi ketika ada sesuatu yang dilakukan dan itu untuk kepentingan dan secara aturan tidak melanggar dan untuk kepentingan masyarakat, untuk apa kita kritik, Bos? iya, Bu. Gitu kan? Bahkan kita harus dorong dong. Dorong dong. Sportif gitu ya.
Makanya yang ngomong itu, wah ini buat ketahanan pangan nih. Oh ini ternyata dibuat ada koperasi nih. Oh dibuat ada MBG nih. Oke, saya daripada misalnya untuk kebutuhan pangan masih harus import dari luar negeri, ya. Garam aja, Om. Iya, Garam. iya kan, garam. Ya, oke. Ironis Gua banget. bikin garam aja. Ini garam ternyata masih impor ya kita ya. Oke, saya bikin garam buat membantu agar supaya harganya stabil. Toh bikin garam di Indonesia bisa, gitu kan? Kita negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Iya. Setelah Kanada. Setelah Kanada kan. Nah, Tapi kita nggak bisa bikin garam. ya mencukupi kebutuhan makanya garam. ayo. Nah, masalahnya itu yang saya bilang tadi. Hanya nyerang doang kan? Kalau nyerang apa? Ya itu balik lagi tadi. Maling. Dia temannya maling atau orang yang disuruh maling, disuruh untuk menyerang pemerintah oleh para maling. Ya, atau ya, dia ingin tampil, memanfaatkan kegaduhan ini karena dia butuh makan. Ya kan pengen tampil ya agar supaya dikenal, urusan ekonomi juga kan, urusan makan. Nah, kalau orang yang benar-benar melihat posisi ini baik gitu kan, kalau benar-benar dia orang punya uang, maka yang dilakukan adalah ada kesempatan bisnis, gue buka, ya buat membantu. Nah itu yang saya bilang, udah nggak punya uang, nggak punya ilmu, kebanyakan bacot. Jadi rusak negara ini. Itu. Jadi sekarang ini kebalik bos. Ya, kalau dulu kita menyerang pemerintah yang rusak, sekarang ya para pengamat-pengamat itu yang rusak. Menyerang pemerintah yang sedang berjalan menuju arah yang baik. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi apa kesimpulan kita dari diskusi ini? Kenapa kita harus percaya Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran? Ya karena mereka sedang mengembalikan harta dan kekayaan negara ini kembali lagi ke masyarakat Indonesia. Jadi kenapa harus percaya sama Pak Prabowo dan Mas Gibran? Pertama, mereka adalah orang yang dipilih oleh kita sendiri. Ya, secara konstitusi. Kedua, mereka ingin mengembalikan kekayaan negara ini untuk kemaslahatan masyarakat. Terus saya harus percaya sama siapa? Pengamat, kritikus, yang duit nggak punya, ilmu nggak punya, ngapain? Oke. Terima kasih Om Teddy. Jadi pemirsa, begitulah kadang-kadang apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak mudah untuk membacanya. Ya. Tapi kita percaya dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo mungkin akan banyak menimbulkan goncangan, tapi cobalah berusaha untuk melihat ke depan, berpikir lebih kritis apakah Pak Prabowo membawa kita ke arah jurang atau justru beliau sedang berjuang mati-matian untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang mandiri, yang selama ini jadi mimpi semua anak bangsa di negara ini. Terima kasih Om Teddy. Ya, makasih Mas. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen mengekspresinya. mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.